Haleluya, shalom. Shalom. Selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini saat sore hari ini. Kita mau sama-sama datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan mulaikan ibadah ini sama-sama kita berdoa. Haleluya. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Bahkan kami bersyukur sampai sore hari ini Tuhan menolong kami, Bapa yang baik. Terima kasih untuk perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat sore hari ini Tuhan, dalam ibadah sesi yang kedua, kami mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami bawa hati kami sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami ini, Bapa yang baik. Mulai daripada awal, pertengahan sampai akhirnya, kami percaya biarkan hadirat-Mu yang boleh menguasai ruangan ini Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan melayani hari ini. Engkau berkati worship leader, singers Tuhan, usher, main musik Tuhan berkati. Bahkan hamba-Mu yang akan berdiri menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi dengan urapan yang khusus. Sehingga setiap firman yang kami dengarkan saat sore hari ini Tuhan, menjadi firman yang akan hidup, rema, memberkati, mengubahkan di setiap kami. Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan yang akan beribadah malam hari ini. Biarkan mereka datang dan mendapat satu terobosan yang baru dalam Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang beribadah juga secara live streaming Tuhan. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik. Pelihara hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk jaringan. Biarkan Tuhan yang terbaik boleh kami dapatkan semalam hari ini. Sehingga suara kebenaran firman Tuhan, pujian penyembahan boleh tersiar kemanapun berada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah ini Bapa yang baik. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur di setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami memuji Engkau Tuhan, Kau terlebih dahulu sucikan, kuduskan kami. Kau layakkan kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk menyembah-Mu. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu Yesus. Kau layakkan kami Tuhan. Kau layakkan kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
hanya berserah penuh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Seluruh hidup kami di altar-Mu, menyembah-Ku buka hati. Haleluya. Haleluya. Berserah penuh di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh-Ku, hidup oleh-Ku.
mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari renungkan di setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau datang dengan segenap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat di setiap hati kami Tuhan. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Tuhan yang seperti-Mu. Haleluya. Mari angkat suaramu untuk bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Enggak sampai saat ini kita masih ada. Kita masih bisa menyembah Tuhan. Kita masih bisa menaikkan suara kita untuk memuji Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku mengasihi. Katakan sekali lagi, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus karena ku cinta padamu, tak hanya memikirkan berkat yang kau berikan, sungguh hanya karena ku Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita lebih lagi menyembah Tuhan. Seringkali ku datang Tuhan hanya karena sejuta keluhan. Seringkali ku lupa Tuhan, seharusnya ku datang
mengasihimu Yesus. Sekali lagi katakan, dengan segenap rindu dari lubuk hatiku, dengan hasrat yang tulus, karena ku cinta padamu. Memuji-Mu Tuhan. Kami mau bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kiranya sukacita-Mu menjadi milik kepunyaan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kita katakan mari masuk gerbangnya bersyukur. Dengan
Mari lambaikan tangannya. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Yesus. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Ajar
lagi katakan, ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu, pimpinlah jalan kami.
setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhanku, heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Tuhan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu terjadi menurut kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kiranya Tuhan berbicara kepada kami pada malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai Tuhan. Teguhkan dan meteraikan firman-Mu sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Bersyukur buat malam ini. Kita baru melewati beberapa hari setelah kebangkitan Kristus, dan kita masih akan membahas beberapa hal yang akan saudara lihat apa yang terjadi setelah atau pasca kebangkitan Kristus. Kita akan lihat firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita akan baca berbahasa bersaut-sautan. Saya akan baca ayat 13, saudara baca 14, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-35. Sudah siap? Kita akan baca bersama-sama. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami." Padahal kami dahulu mengharapkan
bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Firman Tuhan mencatat pada hari kebangkitan itu, setelah Maria Magdalena dan Maria yang lain serta murid-murid yang lain melihat kubur Yesus pada pagi-pagi itu, saudara, tidak lama, mungkin di hari yang sama atau besoknya, 2 orang murid ini berjalan keluar dari Yerusalem menuju ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Emmaus ini kira-kira letaknya 7 mil dari Yerusalem atau lebih kurang 14 kilometer. Mungkin beberapa ahli teologi yang mencatat mereka berjalan dalam keadaan yang tidak menentu perasaannya. Mungkin sebagian berpikir, udahlah ini, kami akan tinggalkan saja pelayanan ini. Kami akan tinggalkan saja semua ini. Ini omong kosong ini, gak ada itu. Teman-teman ini bilang Yesus bangkit, tapi aku kan gak melihat Yesus itu bangkit. Biarkan saja. Kemungkinan dalam kesedihan hati mereka berjalan meninggalkan Yerusalem. Kemungkinan juga dalam keadaan di mana mereka tidak lagi merasa mereka akan melayani Tuhan. Mereka berjalan meninggalkan Yerusalem. Atau mungkin mereka berpikir begini, lebih baik aku kembali ke pertanian. Atau mungkin sebagian murid, bahkan Petrus, Yakobus, Yohanes dan yang lain sudah kembali kok menjadi nelayan. Kenapa kami harus di Yerusalem? Apa yang akan kami perbuat di Yerusalem? Paling-paling kami akan dikejar-kejar oleh mereka. Udahlah ini, kami tinggalkan saja Yerusalem dan pergi jauh. Mereka mungkin sedang berpikir seperti itu. Dan saudara, firman Tuhan mencatat mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Dalam keadaan seperti itu masih ada satu percakapan yang surgawi terjadi di situ. Itu yang saya selalu katakan, walaupun terkadang ada orang-orang yang mungkin meninggalkan Tuhan, ada orang-orang yang merasa kepahitan dengan apa yang terjadi dalam hidup. Tapi kalau hatinya masih mengingat kebaikan Tuhan, maka Tuhan tidak akan melupakan dia. Haleluya. Mungkin ada di antara saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada malam ini. Engkau pernah merasa capek, engkau pernah merasa bosan, engkau pernah merasa jemu melayani Tuhan. Dan engkau berpikir engkau akan meninggalkan dia, engkau akan meninggalkan pelayanan itu.
Tapi saya mau katakan kalau hatimu masih teringat kepadanya, masih terpaut kepadanya, Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi. Haleluya. Kalau engkau yang masih mencintai Tuhan, walaupun karena tekanan hidup kau berpikir engkau mau lepaskan dia, Tuhan tidak akan biarkan itu terjadi padamu. Haleluya. Ayat 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Dan saudara perhatikan ini, ketika mereka sedang bercakap-cakap, firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang, apa yang dikatakan? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Kedua orang ini sedang berbicara-bicara tentang Yesus itu. Dan saudara melihat apa yang terjadi pada waktu mereka berbicara tentang Yesus itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Itu sebabnya saya selalu katakan jangan jemu berbicara tentang nama Yesus. Jangan jemu berbicara tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Yesus lakukan. Jangan jemu berbicara dan bersaksi tentang apa yang Yesus lakukan dalam hidupmu. Karena setiap kali engkau mengucapkan nama itu, ada kuasa yang terjadi. Ada kuasa yang akan mengalir dalam perkataanmu, dalam segala sesuatu yang terjadi di kondisi bagaimanapun engkau sedang berada. Saudara perhatikan firman Tuhan mencatat ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Kalau saya melihat bahasa aslinya di sini bukan hanya bertukar pikiran tapi memperdebatkan. Mereka sedang berdebat, bertanya jawab. Mereka sedang mungkin berargumen yang cukup panas tentang apa yang terjadi belakangan ini. Mungkin di antara mereka ada yang berkata, kok bisa dia kan anak Yahweh, kok dia mati, kenapa? Kita kan selama ini menganggap dia akan menjadi juru selamat kita. Tapi kenapa dia mati? Sudah mungkin dalam argumen yang panas seperti itu, Kleopas mungkin berkata, wah memang dia harus mati, memang dia begitu baik, dan sebagainya. Tapi teman yang satu lagi mungkin bilang, oh enggak bisa seperti ini. Dalam perdebatan demikian, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Haleluya. Dalam keadaanmu yang sedemikian parah pun, kalau engkau masih mengingat Yesus. Kalau dalam percakapan sehari-hari dalam keluargamu yang seolah-olah tidak punya pengharapan. Tapi kalau nama Yesus hadir dalam percakapan itu, maka dia tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Haleluya. Lagu ini, ada satu lagu yang pernah dibuat berdasarkan tulisan ini, berdasarkan kisah ini. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus. Ingat lagu itu? Di sini ada bicara, Yesus waktu itu seolah-olah mau meninggalkan mereka. Tapi mereka berkata, janganlah pergi karena hari sudah hampir malam. Haleluya. Kalau engkau memanggil Yesus berjalan bersama denganmu, kalau engkau mengajak Yesus berjalan bersama denganmu, engkau tidak akan pernah ditinggalkan. Haleluya. Engkau tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Ayat yang ke-16. Pada waktu Yesus sudah hadir di tengah-tengah mereka, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Haleluya. Ada sesuatu yang membuat mata mereka tidak memiliki kuasa untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang ada di situ, siapa yang hadir di situ. Kemungkinan besar juga karena Yesus hadir dalam tubuh kemuliaan. Tapi kalau itu terjadi, saudara bisa saja mereka ketakutan lebih dulu. Karena mungkin tubuh kemuliaan itu berbeda dengan tubuh jasmani. Tapi saya percaya Yesus hadir sama seperti manusia biasa yang datang dan berbicara dengan mereka. Tapi sesuatu menghalangi mata mereka. Ada sesuatu yang menguasai, menangkap, mengcapture pikiran mereka. Sehingga seharusnya mereka mengenal Yesus yang 3 tahun setengah berjalan dengan mereka. Tapi pada saat itu setelah Yesus berjalan dengan mereka, ada sesuatu yang lebih menarik perhatian mereka daripada Yesus ini. Sehingga fokus yang mereka berikan kepada sesuatu itu menghalangi mereka melihat Yesus. Saya nggak tahu apa yang menjadi perhatian Anda hari ini. Saya tidak tahu apa yang menangkap perhatian Anda sehingga Anda tidak bisa terorientasi, terfokus kepada Yesus.
Dan seringkali kalau Anda tidak bisa menangkap momen di mana Tuhan hadir, maka engkau akan kelihatan melewati hari-hari lawatan Tuhan itu. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan mencatat, Lukas mencatat ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Kata aslinya mengatakan itu, ada sesuatu yang memiliki kuasa untuk menangkap, memegang mata mereka. Sehingga mata mereka tidak sadar bahwa itu adalah Yesus yang berjalan dengan mereka. Saya nggak tahu apa yang mungkin sedang kau hadapi, dan engkau sekarang berpikir engkau tidak bisa lagi berjalan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang menangkap, yang menghalangi, yang memegang matamu untuk tidak melihat apa yang Tuhan mau dan akan sanggup lakukan dalam hidupmu. Saya nggak tahu apa itu, tapi engkau yang harus menyelidikinya. Engkau yang harus memeriksanya. Kalau matamu tidak fokus kepada Yesus, maka engkau tidak pernah akan melihat mencapai apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Ini yang terjadi. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Kata mengenal di sini bukan kata mengenal biasa, tapi kata yang lebih intim lagi. Kata epiginosko yang dipakai, mengenal dengan sangat akurat. Karena 3,5 tahun mereka berjalan bersama dengan Dia. 3,5 tahun mereka tidur bersama dalam satu ruangan. 3,5 tahun mereka makan bersama-sama. Tapi mereka tetap tidak bisa mengenali Dia. Ini yang harus Anda periksa dalam diri saudara. Saya nggak tahu berapa lama Anda jadi Kristen. Saya tidak tahu berapa lama Anda menjadi orang percaya. Tapi kalau ada masih sesuatu yang menghalangi mata saudara untuk menangkap, untuk melihat apa yang Tuhan sedang sediakan bagimu, berarti engkau masih belum mengenal Dia dengan baik. Engkau masih belum mengenal Dia dengan baik. Engkau masih belum mengenal Dia dengan akurat. Inilah kata mengenal epiginosko itu artinya. Mengenal dengan akurat. Setiap titik-titiknya ku ketahui. Seperti seorang anak pada waktu anak itu lahir sampai dia besar. Ada tanda-tanda lahirnya yang dikenal oleh orang tuanya. Itulah epiginosko. Seperti seorang suami mengenal istri. Seperti istri mengenal suaminya. Itulah epiginosko. Seorang anak yang besar, setelah dia besar mungkin dia menghilang selama berapa tahun. Tapi pada waktu kembali ayahnya atau ibunya akan mengenali dia dari apa? Tanda-tanda lahir yang ada pada dirinya. Itulah epiginosko. Tapi orang-orang ini, kedua orang ini tidak dapat mengenal Yesus. Padahal Yesus berjalan bersama dengan mereka selama 3,5 tahun. Yesus berada bersama dengan mereka selama 3,5 tahun. Anda mungkin melayani Yesus selama bertahun-tahun. Tapi engkau belum mengenali Dia. Engkau belum mengenali kuasanya. Engkau belum mengenali panggilannya dalam hidupmu. Sehingga engkau masih bisa melupakan Dia. Engkau masih bisa meninggalkan Dia. Karena apa? Karena engkau belum mengenal Dia. Engkau belum mengenal Dia. Engkau hanya mengenal Dia dari luar. Banyak orang Kristen yang hanya mengenal Tuhan dari permukaan. Kalau Dia berkati aku, Dia Tuhan yang baik. Kalau Dia berikan aku, Dia Tuhan yang baik. Tapi Paulus katakan yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya, supaya aku menjadi satu, menjadi serupa dalam kebangkitannya. Haleluya. Jangan cuma mengenali Dia dari permukaan. Jangan cuma mengenali berkat-Nya, tapi kenal Dia dalam persekutuan penderitaannya. Itu begitulah caranya Anda bisa epiginosko dengan Tuhan. Itulah caranya Anda bisa mengenal Tuhan begitu intim dan begitu erat. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi dalam doamu yang mungkin tidak dijawab Tuhan, engkau bisa mengenal Dia. Engkau bisa katakan, aku tahu Tuhanku punya rencana yang lebih baik dari apa yang sedang kukerjakan ini. Itulah epiginosko. Mengenal Dia lebih intim lagi. Lebih dalam lagi. Haleluya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Mereka berhenti dengan muka yang muram. Kenapa saudara? Ada sesuatu yang menakutkan terjadi di Yerusalem, kau nggak tahu? Ada sesuatu yang menakutkan terjadi dalam beberapa hari ini di Yerusalem, kau nggak peduli rupanya. Kau siapa? Seorang dari mereka, Kleopas, berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari terakhir ini?
Begitu mengerikan kasus yang terjadi beberapa hari belakangan ini di Yerusalem. Tapi kau nggak tahu, apakah kau satu-satunya orang asing? Smith Wigglesworth pernah berkata, fear blocks, but faith jumps. Ketakutan menghalang, tapi iman melompati. Haleluya. Orang yang ketakutan tidak akan pernah melihat mujizat Tuhan terjadi. Orang yang ketakutan tidak akan pernah melihat kesembuhan terjadi. Dan hal-hal lain yang Tuhan lakukan terjadi dalam hidupnya. Karena apa? Ketakutan menghalangi mujizat terjadi. Ini yang terjadi dengan orang kedua orang ini. Ketakutan membuat mereka tidak bisa melihat Yesus. Seringkali ketakutan yang ada dalam dirimu membuat engkau tidak fokus lagi. Saya ingat dulu, saya orang yang paling gampang gugup, saudara. Kalau ada ujian, udah belajar setengah mati pun, tiba-tiba nanti di meja ujian saya bisa lupa. Kenapa? Ketakutan setengah mati. Ketakutan. Saya nggak tahu berapa banyak saudara seperti saya dulu. Tapi saya mau katakan kepadamu, saat di mana engkau berserah kepada Tuhan. Saya ingat kelas 2 SMA, saya mulai melayani Tuhan. Saya keliling ke berbagai daerah di Sumatera Utara. Saya masih sekolah, saudara. Kelas 1 saya bandel. Bandel sekali. Anak pendeta nggak pernah bandel. Dari SD sampai SMP diantar bapaknya naik Vespa bonceng godok belakang aku sama abangku. Dari SD sampai SMP. SMA jalan sendiri. Merdeka kan? Anak-anak yang di kerangkeng tiba-tiba keluar dari kandang gitu kan. Keluar dari kandang merdeka. Masuk sekolah Katolik tapi nggak kayak Katolik gitu kan, nggak kayak Kristen gitu. Ngumpul di belakang warung, nggak ngumpul di sekolah. Di situ belajar merokok, di situ belajar minum. Walaupun saya nggak minum, saya nggak suka minuman keras. Tapi orang minum aku pura-pura cicip aja, punya aku taruh di gelas orang lain. Dia mabuk, aku nggak mabuk. Dia pikir hebat kali kawan nih, udah setengah botol nggak mabuk-mabuk, padahal aku tuang terus ke gelas dia gitu kan. Saudara, singkat cerita, memang pada waktu kelas 1 itu saya paling sering dipanggil ke kantor ke kepala sekolah. Udah dipanggil ya bukan cuma dipanggil, kena ketok sama kepala sekolah. Saya ingat kali kepala sekolah saya, dia punya cincin yang atasnya batu kayak Pak Murti pakai itu, batu aki warna hijau. Kalau dia ketok saya, dia tarik dulu cincinnya ke sini, kan gini, baru dia ketok saya. Dia udah ketok saya, pening, betul-betul pening. Betul pening, kepalaku goncang. Saya taruh kepalaku di meja dia. Saya bilang, Pak, aku minta surat mau pulang. Kau udah kupukul pun mau pulang, katanya. Kurang ngajar kau, katanya. Aku minta surat mau pulang, kepalaku kalau geger bapakku tuntut. Kelas 1 SMA. Akhirnya dia panggil guru BP, kasihlah surat pulang biar pulang dia, katanya. Saya pulang, makin seringlah aku digituin supaya pulang. Tapi kelas 2 SMA saya bertobat. Saya berjumpa dengan seorang pendeta namanya Akmal Sani. Saya berjalan, kami pelayanan keliling, saudara. Jadi kelas 1 SMA saya bandel, kelas 2 SMA saya mulai layani Tuhan. Cuma memang saya juga ada salahnya. Setiap Sabtu saya nggak masuk sekolah, karena Sabtu saya pelayanan. Jadi macam pejabat saya. Tiap Sabtu kasih surat saya pelayanan keluar kota. Ya benar, ini kejadian nyata, saudara. Tiap Sabtu itu saya udah mulai berangkat keluar kota pelayanan. Sekolah saya nggak masuk. Hampir tiap Sabtu. Jadi saya pelayanan, saya pergi ke sana kemari, saya mulai keliling masuk Sidikalang, Dolok Sanggul, wah semua Tapanuli itu kami kelilingi. Saya masih SMA. Saya belajar mengenal Tuhan dalam pelayanan-pelayanan ini. Saya belajar melihat satu persatu apa yang Tuhan lakukan. Saya belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau lakukan sejak usia muda itu. Memang gak gampang, saudara.
Memang gak gampang. Kadang-kadang kita merasa apakah benar ini? Tapi saya belajar untuk tetap setia mengikuti Tuhan. Setia mengikuti Tuhan. Yesus bertanya kepada mereka, seorang dari mereka namanya Kleopas berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing yang gak tahu apa yang terjadi di sini? Dalam ketakutan itu mereka mengungkapkan perasaannya. Tapi sering saya katakan tadi, ketakutan menghalangi kita untuk melihat apa yang Tuhan bisa lakukan. Pada waktu saya kelas 1 SMA tadi, setiap ujian, belum apa-apa, tangan saya udah basah. Kertas ujian basah. Takut, padahal udah hafal. Nanti udah siap, udah tulis semua. Pas mau diambil, baru muncul satu-satu. Lah, tadi salah, cepat-cepat perbaiki. Jadi waktu saya mulai melayani Tuhan, kelas 2, kelas 3, Tuhan mulai memulihkan ini. Tuhan mulai memulihkan ini. Karena apa? Ketakutan itu perlahan hilang. Itu sebabnya ketakutan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ketakutan membuat engkau tidak bisa melihat apa yang Tuhan akan lakukan di masa depanmu. Tapi iman akan melompati ketakutan itu dan membawa engkau lebih dari pemenang. Haleluya. Sewaktu saya lulus SMA, saya dipanggil belakangan nama saya oleh kepala sekolah. Saya udah ketakutan, gak lulus lah ini. Dia panggil semua teman-teman saya dulu. Nama kepala sekolah saya ini pun unik, saudara. Sukarjono. Jadi dia dan sama saya sama-sama sukar, saudara. Dia panggil semua, lalu dia panggil saya. Dia panggil Octavianus Nathanael, kata duk. Jalan ke depan mengambil nilai. Dia bisik sama saya, kalau kau baik-baik sebenarnya udah PMDK-nya kau. Karena nilai saya 45,43 waktu itu. PMDK itu masuk negeri tanpa tes. Tapi karena bandel pikirnya aku bodoh, nggak bisa, nggak di opennya saya. Tapi itu jalan Tuhan. Amin, itu jalan Tuhan. Karena saya coba ke USU, ambil kedokteran. Dalam hati kalau dokter nggak lulus, masa sastra Inggris nggak lulus oktav gitu kan. Karena nilai saya di SMA bahasa Inggris itu nggak pernah di bawah 95. Guru pun bingung mau buat 95, 99, 100. 95 karena guru bahasa Inggris sayang kali sama saya. Dialah motivator saya terbesar sampai hari ini. Karena saya bandel pun dia selalu datang, kau jangan gitulah nak. Haleluya. Masih ada juga guru-guru baik. Iya kan? Tapi saudara, saya mau katakan kepada Anda, pada waktu engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dia mengganti hidup. Haleluya, dia ganti hidup. Saya ambil kedokteran, saya gagal. Saya ambil yang paling rendah, sastra Inggris, gagal juga. Sastra Inggris gagal. Kalau Tuhan tutup pintu, jangan coba dobrak pintu itu. Haleluya. Nggak apa-apa, gagal negeri, masuk lagi ke swasta. Saya daftar lagi di Universitas Harapan. Saya masuk di Universitas Harapan. Tapi udah mulai melayani Tuhan, sambil saya terus berusaha. Saya terus berusaha menjauhi semua yang bisa membuat saya lari dari fokus kepada Tuhan. Saya ingat sekali pada waktu kami diterima di Harapan, kami di ospek. Baru masuk ospek kami harus pergi ke Prapat waktu itu untuk ikut acara apa namanya biasanya. Acara ya pokoknya acara-acara hiburan-hiburan lah gitu kan, setelah ospek udah disiksa habis-habisan. Zaman kami disiksa betul. Masuk paret lah, keluar paret lah, waduh luar biasa. Tapi saya paling aman. Karena saya selalu bilang, aku mau melayani. Aku mau melayani. Ketua Senat angkat tangan aku sama kau. Haleluya aku bilang. Puji Tuhan. Saya ingat satu hari saya disuruh ikut ke Parapat. Saya bilang, bang gak bisa. Aku Sabtu Minggu melayani Tuhan. Kau gila kau. Gak ikut kau, gak aku kasih sertifikat kau katanya. Gak apa-apa terserah bang.
Abang gak kasih sertifikat pun gak apa-apa, yang penting aku akan tetap melayani Tuhan. Saya gak bisa tinggalkan, saya pelayanan gereja, aku bilang. Dia give up, dia gak tahu lagi mau bilang apa sama saya. Saya bilang ginilah bang, aku ada solusi bang. Aku ada solusi. Apa itu solusinya? Aku sewakan abang sound system. Kalian kan perlu sound system, gue bilang. Senat ada uang berapa, gue bilang. Oh, boleh juga itu. Tapi kalau udah aku sewakan dengan dana yang senat punya, sertifikat kasih aku. Ini harus main dong anak Tuhan. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan? Tapi kadang-kadang ada anak-anak kan, kalau udah namanya retreat, jalan-jalan sekolah, dia yang nomor 1 duluan ribut. Dia yang harus pergi. Kalau orang tua nggak kasih, jangan, nanti kau begini, kau begitu, kawanmu nggak beres, nanti kau jatuh dalam dosa. Oh enggak, saya kuat, saya begini, begitu. Tapi saya dari dulu memang yang begitu-gitu saya nggak suka. Kenapa? Fokus saya memang untuk Tuhan. Fokus kami untuk Tuhan. Lalu hari itu saya bilang begini, bang ada uang berapa senat? Ada 1 juta dek. Nggak apa-apa bang, sini 1 jutanya. 3 hari sound system ikut ke Perapat, aku bilang. Ku telepon kawanku, saya lupa namanya siapa. Aku bilang ada sekolah kami, kampus kami mau retreat ke Perapat, mau ikut kau, banyak cewek di sini, aku bilang. Iya taf katanya. Ya kan cerdik seperti merpati. Saya bilang banyak cewek di sini, jangan takut kau nggak kehabisan cewek, 100 lebih cewek yang ikut. Iya taf, tapi budget kami kurang, gue bilang. Berapa budgetmu? 750.000. Senat kasih aku 1 juta. Aku bilang sama dia 750.000. Dia bilang sama aku, taf, naikkanlah sikit. Ya udah, aku kasih kau 1 juta. Nah bawa, sepeser pun saya nggak keluar uang, sertifikat saya terima setelah pulang dari situ. Haleluya. Ketakutan menghalangi Tuhan bekerja. Tapi kalau engkau punya iman dan engkau berusaha terus menyenangkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Haleluya. Yang hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia dari semua mara bahaya, dari semua masalah-masalah. Seorang dari antara mereka namanya Kleopas, dia berkata, masa kau nggak tahu apa yang terjadi? Yesus pura-pura bertanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa ini. Saudara perhatikan ini, 3,5 tahun berjalan bersama Yesus, yang mereka lihat hanya apa? Nabi. Mereka tidak melihat keilahian dalam Kristus. Yang mereka lihat hanya kenabian di dalam dirinya. Mereka belum melihat keilahian Kristus yang sebenarnya. Atau mungkin mereka belum menangkap keilahian Kristus itu. Mereka belum merasa bahwa dia ini benar-benar anak Yahweh itu. Saudara, kasihan. Saya katakan kasihan. Engkau berjalan bersama Yesus sekian tahun, tapi kalau engkau tidak mengenal keilahiannya, engkau tidak mengenal bahwa dia adalah Tuhan, dan kalau engkau hanya berpikir dia hanya sebatas nabi, maka that's it. Hanya itu yang akan kau terima. Kau tidak akan terima lebih dari itu. Yesus katakan, barang siapa yang menyambut seorang nabi dengan kapasitasnya sebagai nabi, maka dia akan menerima karunia atau berkat kenabian itu. Hanya sebagai itu. Kau terima saya sebagai hamba Tuhan, maka engkau akan menerima karunia hamba Tuhan itu dan berkat hamba Tuhan datang kepadamu. Kalau engkau terima saya dengan karunia kerasulan, maka berkat kerasulan akan turun kepadamu. Tapi kalau kau terima saya sebagai seorang saudara dalam Tuhan dalam rumahmu, maka saudara dalam Tuhan ini akan membawa berkat saudara saja dalam rumahmu. Saudara lihat levelnya. Sering kadang-kadang kita berkunjung ke dalam rumah orang. Ini siapa? Oh ini kawan gereja saya. Ini teman saya. Maka hanya sebatas itu yang kau terima. Tapi kalau engkau mengaku ini gembala saya, ini rasul, ini nabi yang Tuhan berikan kepada saya, maka karunia dan berkat itu akan turun kepadamu. Haleluya. Saudara perhatikan ini, tapi kedua orang ini, saya percaya mungkin para murid yang lain juga, di sini mungkin ada ketakutan, mungkin mereka khawatir, mungkin mereka merasa ragu untuk menyebut dia Tuhan.
Kenapa? Gimana mau bilang Tuhan, dia mati. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Tuhan dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Wrong expectation. Pengharapan yang salah akan Tuhan. Saudara lihat. Mereka mengharapkan apa yang mereka agendakan. Mereka berusaha membawa Tuhan dalam kotak yang mereka persiapkan. Seringkali kita juga seperti itu. Kita bawa Tuhan dalam kotak yang kita persiapkan dan kita bilang, Tuhan disinilah dia. Tuhan disinilah engkau. Tuhan inilah yang harus kau perbuat. Tuhan ini yang harus kau lakukan. Iya kan? Ada satu lagu bilang, Tuhan inilah yang ku mau. Ini yang ku mau. Kau jaga hatiku. Kau pimpin langkahku. Kau buat ini, kau buat itu. Engkau mengkotakkan Tuhan. Ya kan? Seringkali kita seperti itu, saudara. Kita masukkan Tuhan dalam agenda kita. Sama seperti mereka. Kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Bayangkan, saudara. Yesus berharap mereka ini akan jadi penerus-penerusnya. Pewarta-pewartanya nanti setelah dia terangkat ke surga. Tapi orang-orang ini punya agenda lain. Ngeri nggak, saudara? Inilah yang sering terjadi dalam gereja. Tanpa sadar, banyak orang menyusupkan agendanya ke dalam gereja agar apa? Apa yang dia mau terjadi. Kenapa? Kita belajar dari dulu bagaimana mengkotakkan Yesus dalam agenda kita. Membuat Yesus fit into our box. Melekat atau cocok dalam kotak yang kita sudah persiapkan. Tuhan jangan keluar dari agenda ini. Tuhan jangan keluar dari apa yang aku mau. Kami mau Tuhan kau memulihkan Israel. Kami mau Tuhan kau berperang nanti. Kau kalahkan Romawi Tuhan ya. Nanti Tuhan setelah itu kau bunuh semua musuh-musuhmu dengan pedang. Lalu setelah itu matikan saja mereka. Kami siap untuk berperang bagimu Tuhan. Lebih kurang itu yang mereka katakan. Dulu kami mengharapkan dialah yang datang membebaskan Israel. Kalau Anda mengenal Judas Iskariot, Iskariot adalah marga dari orang-orang yang adalah pemberontak-pemberontak yang berperang pada masa itu. Jadi Judas Iskariot kemungkinan besar bergabung dengan grupnya Yesus. Karena apa? Karena dia berharap grup Yesus ini akan jadi satu kumpulan besar di mana nanti Judas ini juga akan berperan serta di dalamnya. Saudara, mungkin Anda berpikir jahat Judas ini mengkhianati Yesus. Tapi jangan cuma berpikir seperti itu. Mari coba lihat dari kacamata saya. Mungkin saja Judas Iskariot berpikir, Tuhan selama ini kau lembut-lembut aja. Sekarang aku mau tes dulu. Dia pergi jumpai imam-imam itu. Dia katakan kepada mereka, orang yang kucium dialah Yesus. Nanti kau tangkap dia. Dia cium Yesus, lalu kemudian Yesus ditangkap. Mungkin dalam hati Yudas, habis kalian semua sekarang. Lihat kalian tangkap Yesus kan. Bentar lagi dia perintahkan prajuritnya menghabiskan kalian. Mungkin saja. Mungkin saja. Karena ini kan para pemberontak, para Makabe, saudara. Para prajurit-prajurit, pejuang-pejuang yang menginginkan Israel menang. Dia melihat Yesus sudah melakukan ini. Dia mendengar Petrus berbicara dengan Yakobus, Yohanes dengan Yesus. Dan di hadapannya ada Elia dan Musa. Wow, apa sih susahnya panggil malaikat datang menghabiskan orang ini. Dia peluk Yesus, mungkin dia bilang, Guru, mainkan sekarang. Saudara bisa aja sambil cium dia bilang, Guru, mainkan sekarang. Iya kan? Anda hanya dilihatkan bahwa Yudas mencium Yesus. Tapi sambil mencium, ciuman Israel kan bukan gitu. Kan cipika-cipikinya.
Cipika, cipiki, cipidut. Iya, sini duk kepalanya kan. Begitu cuman Israel. Lalu dia bilang, guru, sekarang saatnya panggil malaikat itu, hajar orang ini. Who knows? Siapa yang tahu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes hanya melihat apa yang terjadi di kejauhan. Tapi waktu dekat, mungkin dia katakan begitu. Kenapa? Hatinya berpikir, guru, aku bukakan jalan nih bagimu. Ini semua prajurit sudah datang, tinggal sekali tebas, habis. Wrong expectation. Pengharapan yang salah. Dia berharap Tuhan bekerja dengan agendanya. Kalau ada di antara saudara di sini yang berpikir kau bisa berharap Tuhan bekerja dalam agendamu, bertobatlah. Engkaulah yang seharusnya bekerja dalam agendanya Tuhan, bukan sebaliknya. Jangan berharap Tuhan bekerja dengan caramu terus. Hari ini aku gak punya uang Tuhan. Tuhan berkati aku dengan cara ini. Cara apa? Gerakanlah Pak Oktav memberkati aku. Pak Oktav pun tergeraklah, Tuhan kasih. Ya kan? Besok dia berdoa lagi, Tuhan, seperti dulu kau gerakan hati Pak Oktav, gerakan lagi lah hatinya pada hari ini. Tapi Tuhan gak gerakan hati Pak Oktav. Kau lihat Pak Oktav datang, salam, senyum, pergi. Hatimu berduka. Kok dia gak peka dengar suara Roh Kudus ya? Kenapa? Karena Tuhan tidak bekerja dua kali dengan cara yang sama. Saya percaya itu. Tuhan tidak akan selalu bekerja dengan cara yang sama. Tuhan gak akan selalu pakai orang yang sama untuk memberkatimu. Tuhan gak akan selalu pakai cara yang sama untuk mengirimkan berkat kepadamu. Karena cara dan metode Tuhan bisa berubah-ubah sesuai dengan kehendaknya. Yang penting bagiku lakukan saja apa yang dia mau aku lakukan. Yang penting bagiku taat saja melakukan apa yang dia mau aku lakukan. Dalam ketaatan pasti akan ada buah yang dihasilkan. Haleluya. Itu sebabnya saudara saya ingatkan kepadamu, jangan mengkotakkan Tuhan dalam agendamu. Haleluya. Tapi mulai ikutlah dalam kegerakan Tuhan. Mulailah ikut dalam kegerakan Tuhan. Mulailah ikut dalam agendanya Tuhan. Ayat 21, 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Saudara perhatikan kata-kata ini, perhatikan kalimat ini. Ini kan kalimat seolah-olah yang didengar, yang disampaikan perempuan-perempuan itu, oh ini cuma fiksi. Ya kan? Cerita fiksi, kalangan halusinasi para wanita yang pergi pagi-pagi. Saudara perhatikan ini. Berapa perempuan dari kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur, tidak menemukan mayat, lalu datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup. Dan beberapa teman kami juga telah pergi ke kubur, Petrus dan yang lain-lain maksudnya, sudah pergi ke kubur dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Benar kok. Yang dibilang kuburnya kosong benar. Benar. Tapi soal malaikat yang dilihat, soal yang lain-lain, ya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Ya kan, tapi benar. Kawan-kawan kami Petrus, ya kalau perempuan yang lihat belum bisa dipercaya waktu itu. Karena perempuan kan paling sering nangis, ada apa-apa nangis. Senang nangis, sedih nangis, nggak ada apa-apa nangis gitu kan. Itu sebabnya kadang-kadang, ini perempuan zaman dulu maksudnya. Perempuan zaman sekarang enggak juga, enggak. Perempuan zaman sekarang ada apa-apa ketawa. Lihat handphone ketawa. Lihat dinding ketawa. Ya kan? Karena apa? Lihat dinding dia bayangkan TikTok. Lihat handphone dia udah pasti dia lihat TikTok. Ketawa-ketawa aja. Tapi ini beda perempuan zaman dulu. Mereka tidak diakui apa yang mereka katakan. Setelah teman-teman kami pergi ke kubur dan mendapati bahwa benar, perhatikan ini, ada penekanan di situ,
Memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, di sini Yesus mulai berbicara lagi. Saudara lihat, dalam perbincangan itu, tanpa menyadari Yesus bersama dengan mereka, mereka menyakiti hati Yesus. Saya mau ingatkan Anda, seringkali dalam perbincangan Anda dengan orang lain, mungkin Anda menyakiti hati Tuhan. Dengan apa? Dengan Anda meragukan Dia. Dengan Anda meragukan kuasanya. Dengan Anda meragukan yang lain-lain. Saya nggak tahu berapa sering Anda berbicara dengan teman-teman Anda. Dan mungkin kau berkata, aku selama ini berharap Tuhan Yesus sembuhkan aku. Tapi aku nggak sembuh-sembuh juga. Nggak tahulah macam mana. Nggak tahulah siapa lagi yang mau kuharapkan. Nggak tahulah kemana lagi aku akan pergi. Saudara, saya mau katakan kepadamu, kalimat-kalimat seperti itu bisa menyakiti hati Tuhan. Kalau engkau berkata, aku akan coba yang lainlah dulu. Aku akan berobat ke sana dulu. Aku akan berobat ke sini dulu. Kenapa? Seolah-olah engkau meragukan Dia Yahweh Rafa yang sanggup menyembuhkan engkau. Engkau sedang menyakiti hati Tuhan. Dan kalau engkau berkata, aku telah dengar kabar tentang mujizatnya. Aku telah lihat ini, aku telah dengar ini. Tapi aku belum lihat dengan mata kepalaku sendiri. Kalau aku lihat barulah aku percaya. Hati-hatilah. Mungkin kau sedang menyakiti hatinya. Jangan sampai kau mendukakan hati Tuhan. Ayat yang ke-25, lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kata bodoh di sini bukan bodoh stupid idiot, bukan. Tapi orang yang lambat belajar. Orang yang tidak terpelajar. Orang yang tidak terpelajar artinya apa? Orang yang tidak mau belajar. Bukan karena dia idiot. Bukan karena dia punya gangguan IQ. Bukan. Tapi karena dia tidak mau belajar. Yesus katakan di sini. Hai kamu orang yang tidak terpelajar. Padahal 3,5 tahun aku bersamamu, kau gak belajar juga. 4 tahun kau kuliah, kau gak belajar juga. Sekian tahun kau di gereja ini, kau belajar firman Tuhan, tapi kau tidak belajar juga. Setiap minggu kau dengar khotbah, tapi kau tidak belajar juga. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Betapa lambannya kau menangkap itu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Betapa lambat hatimu. Kau lihat yang buta dicelikan. Kau lihat yang lumpuh berjalan. Kau lihat yang mati dibangkitkan. Kau lihat apa yang dikatakan nabi bahwa Mesias harus menderita sengsara. Kau lihat dia mengalami sengsara di depan matamu. Tapi kau gak belajar juga. Tapi kau gak mau belajar juga. Apalagi yang sudah kau lihat? Kau lihat Tuhan tolong. Kau lihat Tuhan hidupkan kamu. Kau lihat Tuhan sembuhkan kamu. Kau lihat Tuhan berikan kau rumah. Tuhan berikan kau keluarga. Tuhan berikan kau semua yang baik. Tapi kau gak belajar juga. Betapa lambannya hatimu. Betapa lambannya hatimu. Sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kau gak percaya. Padahal udah disampaikan kepadamu. Udah ditunjukkan kepadamu. Udah kau alami sendiri. Udah kau dengar nubuatan-nubuatan itu. Udah kau lihat nubuatan itu. Tapi kau gak percaya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kemarin saya menjawab satu pertanyaan di dalam debat kusir. Debat kusir maksudnya debat antara satu agama dengan agama lain. Yang mempertanyakan kenapa sih Tuhan harus mati? Kayak mana darahnya bisa menebus dosa? Saya hanya jawab begini.
Kayak mana darah kambing, darah lembu itu bisa nutupin dosamu? Tiap tahun kau korbankan itu. Tiap tahun kau binasakan kambing, kau potong lembu itu. Macam mana darahnya bisa menutupi dosamu? Bisa menghapus dosamu? Tapi darah anak domba itu yang mati bagimu, kau anggap tidak ada artinya. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mulai dari Kejadian sampai Zakaria dia bukakan semuanya. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kadang-kadang ada yang Yesus lakukan seolah-olah dia akan pergi. Seolah-olah dia meninggalkan engkau. Tapi percayalah, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia hanya diam. Dia hanya berdiam. Dan dia menunggu. Kapan anakku ini akan panggil aku? Kapan anakku ini akan berseru kepadaku? Kapan anakku ini akan memanggil aku, Bapa, I need you. Aku butuh engkau. Yesus, aku butuh engkau. Kapan anakku ini mau berseru memanggil aku? Ada waktu-waktu di mana Tuhan seolah-olah berdiam diri. Itu sebabnya Budi pernah bilang, saya kurang setuju kalau ada yang bilang mujizat masih ada. Memang betul, mujizat bukan masih ada. Mujizat ada bagimu. Haleluya. Mujizat memang ada bagimu. Memang ada. Tapi jangan hidup hanya dengan mujizat. Tapi hidup dengan iman. Kepada apa yang dia lakukan. Haleluya. Hidup dengan iman. Saudara lihat, saya senang ini. Ayat 29. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini kayak kita orang Indonesia. Makanlah, enggak lah udah makan. Makanlah, enggak udah makan. Makanlah udah disiapkan, ya udahlah kalian paksa kali katanya gitu kan. Ternyata Tuhan Yesus gitu-gitu juga ya kan. Like father, like son juga rupanya kita ini. Mereka mendesaknya, katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ini kan, akhirnya makan kan. Makanya saya suka duduk di meja makan, cerita-cerita. Keluar yang aslinya, keluar yang palsunya, semua keluar di meja makan. Tapi selesai makan, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kenapa mata mereka terbuka setelah mereka menikmati perjamuan bersama Yesus? Karena mereka mengambil bagian dalam penderitaannya. Dia mengingatkan mereka, engkau mari ambil bagian dalam penderitaanku. Kepada Paulus menulis di 1 Korintus 11, setiap kali saya membacakan ayat-ayat untuk perjamuan kudus, saya selalu bacakan ini. Paulus katakan apa? Perbuatlah ini setiap kali kamu mengenang aku. Dan pada waktu Yesus lakukan itu, mata mereka teringat. Pikiran mereka terbuka. Dan mereka mampu mengenali Yesus. Pada waktu engkau mengambil bagian dalam meja Kristus, maka matamu akan mampu melihat apa yang ditutupi oleh dunia selama ini. Karena dunia tidak mau engkau melihat kematian Kristus. Iblis tidak mau engkau mengenal kuasa kebangkitannya. Karena iblis tahu ada kuasa dalam kebangkitan Kristus itu. Karena kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus, kuasa itu juga mampu membangkitkan engkau. Itu sebabnya iblis tidak mau orang percaya dibangkitkan oleh kuasa itu. Karena kalau orang percaya dibangkitkan oleh kuasa itu, dunia sudah menerima Yesus pada hari ini.
Itu sebabnya kita punya gedung-gedung besar, gereja-gereja yang begitu banyak jumlahnya, tapi masih begitu banyak orang yang belum mengenal Yesus. Karena apa? Karena kita belum bangkit dalam kuasa kebangkitannya itu. Itu sebabnya saudara, saya menantang saudara hari ini. Jangan cuma sekedar mengenal Dia, tapi kenali kuasa kebangkitannya. Dan ikut dalam persekutuan penderitaannya itu. Agar kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Dia juga. Haleluya. Ikut dalam penderitaan Yesus. Jangan hanya mau senang dalam semua kebahagiaan yang kau terima dari Dia. Murid-murid berjalan bersama Dia, menikmati ketenaran, menikmati semua kehebatan Yesus. Dan pada waktu Yesus mati, mereka tercerai-berai, mereka lari. Mereka tidak menyadari bahwa Dia akan bangkit kembali. Itu sebabnya Yesus ini harus mengumpulkan mereka kembali. Seperti anak ayam dikumpulkan kembali oleh induknya. Nubuatan ini juga ada dalam perjanjian lama. Dia kumpulkan mereka kembali. Setelah dikumpulkan, Dia mengutus mereka. Ayat 32 kata mereka seorang kepada yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Tadinya mereka mau tinggalkan Yesus. Tadinya mereka mau tinggalkan pelayanan itu. Setelah mereka menikmati tubuh dan darah Yesus. Setelah mereka mengambil bagian dalam penderitaan Yesus. Mereka katakan, let's go back. Haleluya. Mari kembali ke Yerusalem. Apapun yang terjadi kita hadapi. Apapun yang terjadi kita akan lihat. Dan aku percaya Tuhan bersama kita sampai akhir zaman. Haleluya. Mereka pergi dan sejak hari itu mereka mulai menginjil ke berbagai daerah. Mereka menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Jangan hanya mau terlibat, jangan hanya mau ada dalam kesenangannya. Jangan mau hanya ada dalam berkat-berkatnya, tapi ambil bagian dalam penderitaannya. Supaya engkau mengalami kuasa kebangkitannya juga. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Buka hati kami, buka mata kami Tuhan. Agar kami tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa terus. Tapi orang Kristen yang mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Karena perjumpaan itu pasti mengubahkan kehidupan kami. Di mana ada Yesus, pasti akan ada perubahan. Sama seperti dua orang murid yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Dan mereka diubahkan Tuhan. Demikian juga kiranya hari ini perjumpaan itu mengubahkan kami Tuhan. Ubahkan kami Tuhan. Haleluya. Orabashandarabashika. Haleluya. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Katakan kepada Tuhan. Ajarku Tuhan. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Katakan Tuhan, oh, ajarku mengenalmu Tuhan.
kepada Tuhan. Ajarku mengenalmu. Mungkin engkau tahu dia sekian lama, tapi kalau engkau belum epigenosko dengan dia, belum engkau mengenal dia dengan akurat, ini saatnya engkau minta dia. Tuhan, ajarkan aku mengenal pribadimu. Ajarkan aku mengenal engkau. Ajarkan aku mengenal agendamu. Ajarkan aku mengenal jalan-jalanmu Tuhan. Oh haleluya. Ajarkan aku mengenalmu Tuhan Yesus. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sehingga walaupun dunia menarikku, aku akan tetap terfokus kepadamu. Mataku akan tetap tertuju padamu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu Tuhan. Ajarku mengenalmu. Haleluya. Bukakan mata kami. Celikkan mata kami. Sehingga kami tahu dalam setiap langkah kami Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Roh Kudus Guru Agung kami terus ajarkan kami kebenaran firman-Mu. Ya Ruach HaKodesh, Engkau Roh Yahweh yang kudus, ajarkan Yahweh itu pada kami. Ajarkan Yeshua itu pada kami. Agar kami sepanjang hari, sepanjang hidup kami bisa berjalan di jalan-Mu dan tidak tertipu oleh dunia ini. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan yang berkuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami pada malam hari ini. Bila Engkau pakai lebih heran lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Engkau memberkati pekerjaan kami. Apapun usaha kami Tuhan Yesus. Bahkan keluarga kami Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tak pernah
Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Octavianus yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bagi jemaat Tuhan juga terima kasih telah mengikuti ibadah pada sore malam hari ini. Bahkan setiap jemaat yang ada di rumah, Tuhan memberkati saudara. Untuk pengumuman gereja kita untuk hari ini, untuk pengumuman 1 pekan ke depan, yang pertama kita tetap mengadakan menara doa di tempat ini setiap hari Jumat pada pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Dan yang kedua, setiap hari Sabtu kita tetap ada fellowship pemuda pukul 19 WIB sampai dengan selesai. Dan untuk minggu depan ini, hari Rabu kita ada ibadah kaum wanita di gereja di tempat ini mulai dari jam 19 WIB sampai dengan selesai juga. Bahkan Bapak Ibu dalam program kedepannya, program gereja kita akan mengadakan doa puasa selama 40 hari dimulai dari 12 April 2021 ini sampai dengan 23 Mei 2021 ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih jemaat Tuhan, kita ada topik-topik doa dalam selama kita melakukan puasa selama 40 hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan yang kedua, kita doakan agar Tuhan menolong bangsa kita melewati masa-masa sulit yang sedang dialami bangsa kita. Dan yang ketiga, mari kita doakan gereja Tuhan agar pertolongan Tuhan nyata bagi gereja kita, bahkan keesahan Tuhan terwujud dalam keutuhan tubuh Kristus itu. Ya, dan yang keempat, mari kita sama-sama kita doakan visi misi gereja kita, khususnya dalam melaksanakan pendidikan mulai dari TK di tempat ini, bahkan SD, bahkan pendidikan tinggi ke depannya kita tetap mendoakan. Dan yang kelima, kita mendoakan penerimaan siswa baru di TK Ben Elim Kids dan mahasiswa-mahasiswi baru di STT Misi William Carey. Dan yang keenam, mari kita sama-sama doakan di setiap jemaat Tuhan agar mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kerohanian masing-masing. Dan terakhir 7, doakan gereja yang teraniaya di berbagai belahan dunia, bahkan di bangsa kita dan di daerah-daerah dimanapun. Tidak lupa juga kita melakukan menara doa setiap hari Jumat itu. Kita bawa bangsa ini di hadapan Tuhan. Bahkan untuk saat ini juga kita membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Biarkan lawatan itu terus terjadi atas bangsa ini. Biarkan firman Tuhan, bahkan setiap doa-doa orang benar, setiap doa-doa kita boleh terjadi atas bangsa ini. Kedamaian itu boleh terjadi atas bangsa ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk menutup ibadah kita, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu Tuhan. Engkau ajaib. Engkau ajaib atas gereja-Mu, atas pribadi kami, atas bangsa kami, atas keluarga kami, atas pendidikan kami. Engkau ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa yang baik. Di tempat ini Tuhan, kami menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami membawa bangsa kami di hadapan-Mu Bapa yang baik. Bersyukur buat kebaikan-Mu. Bahkan selama pandemik ini Tuhan, Kau Tuhan telah menolong bangsa kami. Bahkan Engkau Tuhan menolong pemerintahan kami. Engkau Tuhan telah menolong gereja-gereja kami. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia Engkau Tuhan telah tolong Bapa yang baik. Kami bersyukur buat program-program pemerintah untuk mengatasi pandemik ini Tuhan. Engkau Tuhan telah menolong mereka Bapa yang baik. Baik melalui program vaksinasi Tuhan, Engkau Tuhan telah menolong. Engkau Tuhan telah memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk melakukan itu Bapa yang baik. Tuhan terus berkati bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa shalom Tuhan, kedamaian Tuhan terjadi atas bangsa ini Bapa yang baik. Kau Tuhan berkati pemimpin kami, Bapak Presiden dan jajarannya Tuhan. Kau Tuhan boleh memberkati mereka Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan atas bangsa ini Bapa. Bahkan kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami di belahan negeri kami ini Tuhan, di NTT khususnya Tuhan, dimanapun Tuhan yang sedang mengalami bencana alam Tuhan, yang sedang mengalami bencana bahkan kehilangan karena bencana alam Tuhan. Engkau Tuhan menolong mereka. Bahkan Tuhan yang sedang berduka Tuhan, Kau hiburkan mereka Bapa yang baik. Kau mampukan mereka, cukupkan segala kebutuhan mereka. Bahkan mulai pulihkan mereka Tuhan, kesehatan daripada Tuhan menjadi milik bagian mereka Bapa yang baik. Biarkan mata-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan tertuju atas mereka untuk saat ini Tuhan. Kau Tuhan tolong mereka, mampukan mereka menghadapi ini semua Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Bapa yang baik untuk gereja-gereja di bangsa ini, bahkan di seluruh pelosok di negeri kami ini Tuhan. Kau Tuhan boleh menolong Bapa yang baik. Kau Tuhan boleh menolong setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh menggembalai atas gereja-gereja dimanapun Tuhan, bahkan di seluruh dunia Tuhan. Kau Tuhan boleh memberkati gereja-Mu Tuhan. Biarkan keutuhan hati, bahkan kesatuan hati Tuhan untuk membangun tubuh Kristus melalui gereja-gereja dimanapun Tuhan. Kau Tuhan yang berdaulat Tuhan. Kau Tuhan yang ada di tengah-tengah setiap hamba-hamba Tuhan Bapa yang baik. Bahkan berdoa untuk seluruh misionaris dimanapun berada Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, Kau Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan Tuhan untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, untuk melebarkan ladang-ladang Tuhan. Engkau Tuhan boleh menolong mereka. Bahkan mereka kalau mereka dalam keadaan teraniaya Tuhan, Engkau mampukan mereka Tuhan. Lepaskan mereka Bapa yang baik. Atau mereka dalam keadaan kekurangan Tuhan, Engkau Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Jika mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan penyakit yang sedang mereka alami Bapa yang baik. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan atas jemaat kami di tempat ini. Bukan jemaat yang ada di tempat ini, Engkau Tuhan boleh memberkati setiap kami yang datang tadinya Tuhan dengan berbeban berat. Kami boleh pulang karena sukacita daripada Tuhan. Firman Tuhan yang telah diisi di dalam hati kami Tuhan boleh menguatkan kami, boleh menjadi rema bagi kaki kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan boleh memberkati pelayanan-pelayanan kami di tempat ini Tuhan. Setiap hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan untuk hari ini Tuhan, Tuhan boleh memberkati mereka. Baik tim worship leader Tuhan, bahkan Kau Tuhan boleh memberkati. Bahkan tim musik Tuhan di gereja kami ini Tuhan semakin memberkati. Kami semua kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Biarkan karunia demi karunia-Mu lebih lagi Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Bahkan mudah-mudi kami di tempat ini Tuhan semakin memberkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarkan Engkau yang berdaulat dan terjadilah karena kehendak-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jika kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan, Kau yang tetap ada bersama-sama dengan kami. Bahkan kami berpisah-pisah dari tempat ini, hantarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami, dan yang telah mengajarkan kami berdoa dengan berkata, Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, tengadahkan tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah kiranya berkat besar dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya turun ke atas saudara sekalian, mulai dari hari ini, saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita di awan-awan. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu. Segala sesuatu yang diperbuat tanganmu dibuat Tuhan menjadi berhasil. Oleh karena engkau suamimu diberkati Tuhan, istrimu diberkati Tuhan, anak-anakmu diberkati Tuhan, orang tuamu diberkati Tuhan, pendidikanmu, sawah, ladang, kebun, ternak, segala sesuatu yang kau kerjakan diberkati dan dilipat gandakan. Bersatu jalan orang menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Karena malaikatnya diperintahkan menjaga keluar masuk rumahmu. Dan kemanapun engkau pergi, engkau yang mengembalikan milik Tuhan dalam bentuk persepuluhan dan ucapan syukur. Dialaunya belalang pelaha, belalang pengering, sakit penyakit, penyakit sampar, penyakit menular tidak akan mendekat kepada kediamanmu, karena hatimu yang melekat kepadanya. Terimalah semua berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Yesus memberkati. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Selamat hari Minggu.